Hai semua, selamat datang di channel aku, View. Masih di pembahasan Tower of God, ini adalah pembahasan kedua aku. Setelah sebelumnya kita bahas perjalanan awal si Bam mendapatkan kekuatannya. Di chapter kedua ini kita akan ikuti lagi perkembangan kekuatan Bam. Yuk langsung aja kita mulai. Enam tahun semenjak kejadian terakhir, Brahms didorong oleh Ravel jatuh dari dalam Shinsu dan jatuh ke dasar laut. Di sebuah lantai, tepatnya lantai 20, digelarlah sebuah ujian dan diikuti oleh sekelompok reguler. Salah satu dari reguler itu sangat menonjol, dia sangat kuat. Dalam waktu singkat, dia bisa menghabisi lawan-lawannya. Salah seorang reguler biasa melihatnya dan sangat terkejut ketika melihat kekuatan si reguler ini. Siapakah reguler ini? Dia tak lain adalah Juviole Grace. Begitu dia memperkenalkan dirinya. Seorang reguler berambut panjang dan mempunyai kekuatan tidak biasa. Dia pun terlihat sangat dingin kepada orang lain. Yang dia pikirkan hanyalah bertarung. Dia juga menyebut dirinya sebagai calon seorang pembunuh atau calon slayer dari organisasi bernama FUG. FUG adalah sebuah organisasi di dalam menara yang sangat ditakuti bahkan oleh 10 keluarga agung. Siapakah 10 keluarga agung? Mungkin nanti ada set sendiri kita bahas ya. Kali ini kita fokus saja kepada kekuatan si Bam yang kali ini muncul sebagai Juviole Grace, sang pembunuh. Di lantai 20 ini, para reguler termasuk si Viole ini harus mengikuti ujian untuk naik ke lantai berikutnya. Setelah mengikuti sedikit ujian, para reguler lain langsung menjulukinya sebagai reguler terkuat di antara mereka. Dan dia pun diharuskan untuk mengikuti ujian dengan cara berkelompok, tetapi dia menolak. Dia percaya dia hanya akan menyelesaikan ujian ini sendiri. Tetapi menara memiliki aturan. Seorang ranker yang ditugaskan untuk mengurus ujian ini akhirnya memberikan pilihan kepada si Viole. Pilihannya yaitu dia harus bertanding dengan si ranker, dan jika si Viole mampu mengalahkan si ranker, maka dia pun diizinkan untuk mengikuti ujian ini sendiri. Wow, percaya diri sekali ya si Viole. Terbayangkan kekuatannya, dia berani menantang seorang ranker. Sementara ranker adalah orang yang sudah menaiki menara dan memiliki kekuatan yang khusus yang tidak akan mudah dikalahkan oleh seorang reguler seperti Viole. Bakal seru nih pertandingannya. Seperti apa ujian yang akan diikuti oleh si Viole ini? Sebenarnya ujiannya sangat sederhana, yaitu si Viole ini hanya butuh menangkap sebuah konektor yang dilemparkan oleh alat berupa sarung tangan. Alat itu harus ditangkap oleh Viole sebelum sampai ke sarung tangan yang ada di sisi lainnya. Tetapi tidak semudah itu. Si ranker akan mengganggu Viole agar tidak mendapatkan konektor itu. Sebelum pertandingan dimulai, si ranker tetap menawarkan kepada si Viole apakah dia benar-benar ingin mengikuti ujian ini atau mundur saja, karena ujian ini tentu tidak mudah. Dan jika si Viole gagal menangkap konektor ini, maka dia pun dinyatakan gugur. Tapi si Viole bersikap keras. Dia tetap ingin mengikuti ujian ini. Dan ujian ini harus dimenangkan dan dia akan pergi seorang diri. Karena Viole terus bersikeras, maka ujian pun dimulai. Viole mendapatkan 3 kali kesempatan.
Kesempatan pertama dilakukan, konektor pun dilemparkan. Si Ranker yang awalnya memandang remeh kekuatan si reguler bernama Violet ini, dia pun membiarkan saja. Ketika konektor dilemparkan, Violet hanya diam di tempat. Si Ranker tampak bingung mengapa si Violet tidak berusaha menangkap konektor. Tetapi alangkah terkejutnya si Ranker, ternyata si Violet mengendalikan Shinsu dan menahan laju dari konektor itu. Sedikit lagi hampir tertangkap oleh Violet konektor itu. Si Ranker yang sudah menyadarinya kemudian segera bertindak. Dia pun mengganggu Violet. Dia dorong konektor tersebut hingga membentur dinding dan konektor itu pun hancur. Pelemparan pertama ini dianggap fail atau gagal. Percobaan kedua pun dilakukan. Lemparan kedua atau kesempatan kedua untuk si Violet dilakukan. Konektor dilemparkan. Si Ranker yang sudah memahami rencana si Violet akhirnya bertindak. Dia tidak membiarkan konektor itu berjalan mulus. Ketika konektor dilemparkan untuk kedua kalinya, si Ranker sudah bersiap-siap. Benar saja, ternyata si Violet hanya diam seperti di awal pelemparan yang pertama tadi. Si Ranker pun menganggap ini adalah tindakan yang bodoh. Dia pun langsung maju ke arah si Violet. Ternyata Violet pun mempunyai rencana lain. Dia sudah menduga kalau si Ranker akan maju ke arahnya. Ketika si Ranker sudah dekat, Violet langsung menyerangnya dan bukan menangkap konektor itu. Lagi-lagi si Ranker sangat terkejut akan tindakan si Violet. Violet menggunakan dua bank atau bola Shinsu. Yang pertama dia gunakan untuk menahan si Ranker. Si Ranker sangat terkejut. Dan kemudian bank yang lain digunakan untuk lari ke arah konektor dan bersiap menangkapnya. Si Ranker segera bertindak. Dia sadar dia sempat dihentikan oleh si reguler. Jika kita masih ingat di chapter pertama kekuatan si Bam, kita tahu ya kalau si Bam ini belum bisa menggunakan dua buah Shinsu ketika menghadapi si Banteng. Tapi di chapter yang ini ternyata dia sudah bisa menggunakannya. Setelah si Ranker sadar, dia dihentikan, maka dia pun segera bertindak kembali. Dia pun menyerang ke arah si Violet. Pertarungan pun tidak bisa dielakkan. Kekuatan mereka keluarkan. Dan akhirnya si Ranker kembali berhasil menghentikan Violet. Violet pun terdorong ke arah tembok dan menghancurkan tembok ujian itu. Lagi-lagi di kesempatan kedua ini, Violet gagal menangkap konektor. Di sela lemparan ketiga, ternyata si Ranker ini punya pengalaman yang buruk. Apalagi dia sudah mengetahui bahwa si reguler atau si Violet ini adalah pembunuh dari Fu. Yang ternyata orang tua si Ranker ini dulunya dibunuh oleh Fu. Jadi dia sangat membenci Fu dan sebisa mungkin dia akan menggagalkan si Violet untuk terus naik ke menara. Bisa dibayangkan kan ya kemarahan si Ranker ini, dan bisa jadi ini adalah ajang balas dendam untuknya. Jadi kekuatan yang digunakan pun tidak akan main-main. Bagaimana si Violet menghadapi ini? Sebelum kesempatan ketiga dimulai, si Ranker pun menanyakan kembali kepada Violet apakah dia tidak mempunyai penyesalan. Si Violet pun mengangguk. Akhirnya babak ketiga pun dimulai. Controller langsung dilempar oleh alat. Si Ranker tidak mau menyiapkan kesempatan lagi, dia pun langsung bertindak. Tapi lagi-lagi dia terkejut. Ternyata si Violet bisa menggunakan jurus yang dia miliki. Dia sangat shock luar biasa.
Dan kekuatan si Violet ini ternyata tidak main-main ya. Bahkan si Ranker bergumam kalau Ranker seperti dirinya pun butuh waktu 10 tahun untuk mempelajari kekuatan seperti yang digunakan Violet. Sementara Violet hanya dengan sekali melihat sudah bisa menggunakan dan meniru jurus yang dikeluarkan oleh si Ranker. Luar biasa sekali ya kekuatan si Violet ini. Permainan pun terus berlanjut. Yang tadinya biasa saja, kini sudah menjadi pertarungan yang serius. Si Violet kembali berhasil menggunakan jurus yang digunakan oleh si Ranker, yaitu bola penghancur. Si Ranker benar-benar kembali terkejut dengan kekuatan si Violet ini. Di akhir pertarungan, akhirnya si Ranker menggunakan kekuatan aslinya dan dia pun berhasil menghentikan si Violet. Hampir saja Violet kalah secara kasat mata. Memang si Violet sudah kalah karena konektor sudah berhasil dipegang oleh si Ranker tanpa bisa diambil oleh Violet. Tapi apa yang terjadi ketika di detik-detik terakhir dia kembali menawarkan si Ranker agar si Violet menyerah saja. Ketika sedang berlangsung negosiasi, tiba-tiba ada salah seorang yang berteriak. Orang itu adalah Wang Nanjah yang seharusnya sudah gagal di ujian ini. Orang itu melemparkan bom ke arah si Ranker dan merebut konektor dari tangan si Ranker. Dia pun mengajak Violet untuk pergi dan membantu teman-temannya yang lain. Akhirnya Violet tidak punya pilihan dan mengikuti si Wang Nan dan membantu teman-temannya. Di akhir cerita, akhirnya kelompok reguler ini bisa naik ke kelas selanjutnya termasuk si Violet, dan Violet pun mendapatkan teman-teman. Yang tadinya dia akan naik ke menara sendiri, jadi tidak jadi, dan dia pun mendapatkan kelompok dan menjadi reguler di grup A. Untuk kisah kali ini sampai di sini ya di chapter ini. Bumps yang di sini menjadi Violet Grace. Bagaimana perkembangan kekuatan selanjutnya? Nantikan di chapter yang akan datang ya. Terima kasih.